Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cekhki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Oke, halo. Bertemu lagi dengan saya Lala di Kata Haki. Kali ini kita akan membahas soal proteksi HKI dalam sinematografi. Film atau yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu yang mengatur tentang hak cipta disebut sebagai karya sinematografi yang memiliki pengertian yakni satu ciptaan dilindungi hak ciptanya selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, pembuatan satu film atau karya sinematografi ini tentu memiliki kompleksitas yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana, yang kayak hanya terdiri dari gambar bergerak saja, hingga yang paling kompleks sehingga mungkin terdiri dari banyak unsur-unsur hak cipta di dalamnya. Nah, mengingat kompleksitasnya ini, kira-kira bagaimana sih proteksi HKI dalam satu karya sinematografi ini? Saat ini sudah bersama dengan saya, seperti biasa, Mas Prayudi. Apa kabar, Mas? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jangan bosan saya perkenalkan kembali ya ke peserta dan Ya, rekan-rekan penonton kita di Kata Haki ini. Jadi Mas Prayudi ini adalah konsultan haki yang sudah berkiprah selama belasan tahun dan beliau ini adalah alumni sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung dan kemudian dilanjutkan Master of Intellectual Property Law di University of Melbourne dan kemudian saat ini masih menempuh pendidikan doktoralnya di University of Newcastle. Betul kan ya Mas sekarang? ya, Oke Mas, mungkin bisa langsung ditanggapi nih soal sinematografi sendiri. Sebenarnya saya juga agak penasaran, gimana sih sebenarnya aturan sama proteksi HKI yang ada dalam satu rangkaian film, mulai dari yang kayak simpel gambar bergerak aja, hingga sampai yang mungkin ribet banget melibatkan seperti skenario lah, terus apa namanya, make up, busana, dan lain sebagainya. Silakan Mas Prayudi. ya. Ini agak penasaran apa penasaran banget? Kalau Eh, agak penasaran, ya penjelasannya agak aja gitu. Kalau penasaran banget. ya penasaran banget. Oke, Silakan. baik teman-teman. Eh, Kalau bicara soal karya sinematografi, memang tadi seperti yang sudah dibilang sama Mbak Lala ya, kalau di Undang-Undang Hak Cipta, ya saat ini Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi ini merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta. Dan yang namanya karya sinematografi ini uh, apa diberi pengertiannya dalam penjelasan di undang-undang itu adalah berupa gambar bergerak, moving images. Nah, moving images ini kalau kita tarik ke pengertian karya sinematografi pada umumnya, memang istilah teknis yang kerap digunakan, ada yang mengatakan moving images, ada yang mengatakan itu sebagai motion pictures. Intinya pengertiannya sama saja, gambar bergerak gitu. Jadi kalau motion pictures itu motion itu pergerakan, pictures itu gambar, ya sama moving images juga sama seperti itu. Nah, lantas apa yang membedakan karena hak cipta untuk karya sinematografi dengan perlindungan hak cipta, aspek perlindungan hak cipta pada jenis-jenis perlindungan hak cipta yang lain. Nah, kalau pada prinsipnya sih memang kalau kita bicara soal cakupan perlindungan hak cipta, jadi kalau cakupan perlindungan hak cipta itu kita bisa ukur dari
depth-nya, juga ada istilahnya adalah breadth, depth, dan length. Length itu panjang, artinya berapa jangka waktu perlindungannya. Kalau untuk karya sinematografi itu ukuran perlindungannya adalah kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta untuk karya sinematografi itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jadi sejak pertama kali karya sinematografi itu diumumkan. Nah, ini sama dengan perlindungan hak cipta untuk program komputer, kemudian karya-karya adaptasi dan kompilasi dan sebagainya. Itu kalau kita bicara soal lama perlindungan length-nya. Kalau kita bicara soal cakupan luas depth perlindungannya, ini ya sama saja dengan perlindungan hak ekonomi yang lain. Ini ya melindungi orang untuk dari perbuatan hak eksklusif seseorang untuk melakukan berbagai macam tindakan, berbagai macam bentuk eksploitasi terhadap suatu karya yang ini sih sifatnya tidak beda dari antara satu karya dengan karya yang lain. Ini misalnya untuk melakukan penerbitan, penggandaan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ini sama saja antara karya sinematografi dan yang lain. Nah, kalau kita bicara soal breadth-nya, ini apa saja yang masuk dalam karya sinematografi? Nah, karya sinematografi ini kalau tadi secara definisi disebutnya adalah gambar bergerak, maka di dalamnya ini kita tidak membatasi apakah ini film misalnya fiksi atau film dokumenter atau bahkan film iklan atau animasi atau gambar hidup atau orang hidup yang real gitu. Nah, tidak ada pembatasan. Jadi semua dianggap sebagai karya sinematografi. Bahkan kalau kita lihat di pengertiannya karya sinematografi, sebenarnya itu sekarang kan mungkin kalau kita lihat tren yang terjadi sekarang adalah di sosial media tuh banyak orang yang menghasilkan ya semacam film pendek gitu ya, dengan audio visual yang pendek gitu, misalnya TikTok misalnya, atau dengan Instagram TV atau Instagram atau Facebook gitu. Banyak sekali sekarang. Yang paling ini YouTube lah. Tapi kalau YouTube biasanya durasinya masih cukup panjang. Kalau misalnya TikTok atau kalau ada juga Snapchat yang cuman sekian menit gitu, itu juga sebenarnya masuk dalam pengertian karya sinematografi. Nah, jadi kalau bicara karya sinematografi itu luas dan semuanya itu inti perlindungannya adalah sama seperti apa yang ada di undang-undang, yaitu ya cakupannya panjangnya 50 tahun perlindungannya, kemudian intinya juga tidak boleh mempergunakan tanpa seizin pembuatnya. Nah, cuma mungkin yang tadi mungkin dimaksud oleh Mbak Lala adalah kompleksitasnya. Kita tidak bicara dulu soal yang ini ya, soal yang film-film pendek di medsos dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita akan bicara yang kita kenal selama ini dengan film. Ya mungkin yang misalnya entah itu kemarin kita sudah sempat bicara soal film dokumenter. Kita juga, nah gimana nih kalau misalnya yang film pada umumnya, bisa film cerita atau film juga kan juga film pendek ya, karena kalau kita mengacu ke biasanya kita kalau bicara film kadang-kadang acuannya formatnya kita mengacunya kadang-kadang ke beberapa ajang penghargaan film, kayak sepertinya kalau Indonesia punya Festival Film Indonesia,
di Amerika ada Academy Awards, jadi mereka mengkategorikan film itu ada film cerita, ada film dokumenter, ada film pendek, ada film animasi, gitu kan? Ya begitu. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana perlindungannya? Apa saja sih yang dilindungi di sini? Nah, kalau kita bicara soal film, kita harus harus eh, lihat dulu bahwa film ini eh, tidak terdiri atas satu unsur saja, tapi terdiri dari berbagai macam unsur yang terlibat di dalamnya. Misalnya, dalam sebuah film cerita, itu pasti ada unsur skenarionya, ada unsur ceritanya, gitu kan? Skenario yang ditulis, yang kemudian menjadi cerita dari film tersebut. Nah, skenario ini kalau kita kembali lagi ya, kalau kita lihat di kategori di penghargaan, ada yang menyebut skenario asli, ada skenario adaptasi. Kalau skenario asli biasanya ya sudah dia langsung ditulis untuk pertama kali dalam bentuk skenario film. Memang ditulis sejak awal tujuannya adalah untuk dibikin film. Jadi sudah dalam bentuk skenario. Tapi kalau adaptasi dia biasanya diadopsi atau diadaptasi dari format karya yang lain. Format karya yang lain biasanya paling sering kita mendengar itu film yang diangkat dari novel misalnya. Nah, belakangan ini dengan gencarnya promosi dengan gencarnya selama 10 tahun terakhir ini ada film-film superhero, naik lagi tren film-film yang diangkat dari komik. Kemudian ada yang film-film juga yang diangkat dari film sebelumnya. Jadi ada istilahnya mungkin remake ya, atau reinterpretasi, atau ada juga istilahnya reboot gitu ya. Jadi ada film lama yang cukup sukses, kemudian dicoba untuk bagaimana kalau kita adaptasi, angkat lagi menjadi film baru dengan konteks yang berbeda, misalnya konteks kekinian gitu. Banyak sekali seperti itu. Atau kadang-kadang juga yang lagi tren di Indonesia sekarang ini banyak film-film juga yang berasal bukan dari satu film tertentu saja, tapi dari katakanlah seorang tokoh performer ya, yang kemudian dari karya-karyanya ini diadaptasi menjadi satu film. Misalnya kalau kita lihat di sini ada beberapa waktu yang lalu film yang diangkat dari perjalanan karirnya grup komedi Warkop misalnya, ada film Warkop Reborn. Tapi filmnya ini bukan menceritakan tentang grup Warkopnya itu sendiri, bukan menceritakan tentang perjalanan hidupnya Dono atau Kasino dan Indro, tapi merupakan suatu film di mana karakter-karakter yang kerap ditampilkan oleh trio komedi di film-film yang terdahulu dihidupkan kembali dalam konteks yang baru. Ini kan juga salah satu bentuk adaptasi juga. Nah, ini dari sisi ceritanya saja kalau untuk film ini banyak variasinya. Nah, masing-masing ini tentunya kita harus lihat bahwa komponen-komponen ini itu adalah komponen-komponen yang punya hak ciptanya sendiri-sendiri. Ada perlindungan hak ciptanya sendiri-sendiri. Kecuali kalau komponen materi asalnya itu adalah sesuatu yang sifatnya sudah public domain atau sudah menjadi milik publik, hak ciptanya sudah berakhir. Misalnya film-film yang diangkat dari katakanlah kisah Mahabharata atau dari peristiwa sejarah yang tidak mengacu pada suatu literatur atau dokumen atau buku tertentu gitu ya. Jadi ya dari data sejarah saja. Nah, itu sumber aslinya memang tidak, tetap barangkali masih ada, kita tetap harus pastikan bahwa tidak ada hak cipta orang lain yang digunakan tanpa izin di situ, tapi mungkin tidak sepadat misalnya kalau kita menggunakan film cerita yang berasal dari novel atau dari film lain atau dari komik lah misalnya. Nah, jadi itu satu hal, itu hanya dari sisi ceritanya saja. Nah, kemudian di sisi lain
kan banyak juga komponen-komponen lain tidak hanya sekedar cerita untuk memberikan suatu efek yang efek penuturan yang dramatis misalnya, seringkali digunakan musik gitu. Seringkali digunakan musik, baik musik latar, lagu tema dan lain sebagainya. Nah, ini juga penggunaan musik dalam film juga tidak boleh sembarangan gitu. Penggunaan musik dalam film ini juga harus kita pastikan bahwa musik yang kita gunakan dalam film kita, dalam film yang kita produksi, ini sudah dipastikan bahwa si pemilik karya musik, si pencipta, si penampil dan atau kalau misalnya itu karya rekaman, si pemilik rekamannya itu sudah mengetahui dan menyetujui penggunaan musik tersebut dalam film kita. Kalau kita flashback ke sekitar mungkin 15 tahun yang lalu ya, kita mungkin ingat waktu itu ada kontroversi di mana sebuah film yang ketika itu memenangkan penghargaan film terbaik dalam satu festival film di Indonesia, kemudian menjadi bermasalah ketika ada tuduhan film tersebut menggunakan lagu ketika opening, menggunakan lagu yang dicomot tanpa izin dari penulis lagunya, dari pemilik lagunya. Itu sempat jadi kontroversi dan kemudian berakibat pada, kalau saya tidak salah waktu itu sampai agak panjang tuh persoalannya, bahkan itu berakibat pada timbulnya gelombang protes dari sejumlah pelaku industri perfilman Indonesia. Cukup besar juga ketika itu isunya. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi catatan ya, yang harus diperhatikan oleh siapapun yang mau berkarya sebagai pembuat film. Latar musik itu bukan sesuatu yang sembarangan. Nah, atau misalnya nih kita ambil contoh kalau di Barat misalnya, kalau teman-teman tahu pernah ada film berjudul School of Rock. Nah, School of Rock ini pemeran utamanya itu komedian Jack Black. Jadi dia tuh ceritanya seorang orang yang memiliki aspirasi untuk menjadi musisi rock, tapi dia karena tuntutan dia harus mencari nafkah sehari-hari, dia kemudian entah bagaimana dia menjadi guru SMA, guru pengganti. Nah, dalam perannya sebagai guru pengganti ini, dia kemudian mengajak murid-muridnya itu untuk mengeksplor lebih dalam tentang musik rock yang dia sangat gandrungi. Nah, di situ film itu banyak sekali menggunakan lagu-lagu rock legendaris dari sejumlah grup legendaris, khususnya dari era tahun 70-80-an. Salah satunya kalau tidak salah ada dari kelompok musiknya Led Zeppelin, di mana Led Zeppelin ini terkenal cukup sulit untuk mengizinkan musiknya dipakai dalam film. Jadi ketika itu Jack Black itu mengakui bahwa dia merasa sangat terhormat. Dia diberi kesempatan oleh Led Zeppelin untuk menggunakan lagunya dalam film tersebut. Nah, kita menggambarkan bahwa penggunaan lagu dalam film itu bukan urusan main-main. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman semua yang berminat untuk masuk di industri perfilman. Selain itu apalagi? Banyak. Seperti yang saya bilang tadi, yang namanya film ini dia merupakan kumpulan dari begitu banyak karya kreatif di situ. Selain skenario, selain lagu, ada juga misalnya tata artistik, kostum, set design dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat, kalau dijabarkan satu-satu, ini perinciannya kan banyak sekali, dan ini kita harus pastikan bahwa
baik karya yang dipergunakan di film kita ataupun pembuatnya. Misalnya kalau kita meng-hire make up artist, meng-hire desainer kostum, meng-hire desainer set produksi, itu semuanya harus jelas betul bahwa karya mereka dipakai dalam film tersebut atas persetujuan mereka, kesepakatan dengan mereka, dan dengan kompensasi atau imbal balik yang juga mereka sepakati gitu. Jadi untuk di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Jadi dalam film ini karena dia istilahnya adalah suatu karya yang isinya terdiri atas berbagai macam unsur dan komponen, kita harus hati-hati dalam memastikan bahwa tidak ada komponen-komponen itu mengandung pelanggaran hak terhadap karya yang lain gitu. Oke, iya benar juga itu ya, karena harus kayak diperhatikan gitu masing-masing unsurnya dalam satu film tersebut. Tadi juga sambil Mas Japra menjelaskan, saya juga akhirnya browsing nih, kira-kira apa sih dan pernah nggak sih sebenarnya unsur-unsur di dalam sinematografi itu melanggar hak cipta gitu. Ternyata ada ini ya, saya baca ada kasusnya tato Mike Tyson itu ya, Mas Japra. Ya, itu juga begitu. Itu salah satu aspek itu. Jadi begini ya, artinya gini deh, maksudnya gini, jangankan itu. Kalau kita perbandingkan dengan industri film yang sudah mature mungkin kalau kita acuannya mungkin Hollywood atau mungkin di negara lain juga misalnya Eropa atau saya tidak tahu di India, tapi dengan industri mereka yang begitu besar di sana, saya rasa juga sudah cukup mature juga kalau untuk hal yang ini. Jadi mereka itu biasanya dalam setiap produksi film itu setelah terakhir editing sebelum ini, di awal dan di akhir mereka didampingi oleh copyright expert atau copyright lawyer yang fungsinya itu adalah untuk pertama yang paling penting adalah memastikan agar setiap apa yang ditampilkan di film itu clear penggunaannya secara hak cipta. Jadi dia tuh berfungsi, jadi dia tuh mesti kalau misalnya sudah habis post production ya, katakanlah udah selesai editing segala macam, dia akan tonton lagi dari awal sampai akhir untuk memastikan ada detail-detail yang ini gimana. Jadi jangankan sengaja ya. Kalau misalnya katakanlah begini, adegannya adalah adegan Anda jalan-jalan berkendara dengan mobil di sebuah kota, gitu kan? Kemudian lewat perkampungan kan suaranya macam-macam kan? Iya, betul. Sampai ada misalnya suara musik yang tanpa sengaja masuk ke dalam film, nah itu harus kan kita mau pakai apa nggak? Kalau kita tetap mau pakai, kita harus pastikan ada izin. Kalau tidak, kita edit out, hilangkan. Dan juga misalnya ada karya artistik atau misalnya iklan atau merek produk, gitu kan? Itu nggak bisa sembarangan, gitu. Jadi bukan hanya sekedar bahwa produk placement, ada yang namanya product placement, di mana ini khususnya untuk kaitannya dengan sponsorship ya. Di film menggunakan produk tertentu yang kemudian nanti sifatnya endorsement, si produk itu mensponsori film ini dengan menaruh produknya di situ. Tapi di luar itu, kalau misalnya pun kita misalnya ada film kemudian ada billboardnya tanpa sengaja, billboardnya produk apa gitu ketangkep, itu pun kita mesti pastikan bahwa itu clear gitu.
yang punya merek tidak berkeberatan di situ, ditampilkan mereknya di situ. Kalau misalnya tidak yakin, mending diedit out. Oke. Ya, ini yang nah, kenapa ini penting? Ini penting karena begini, apa? Ini kesemuanya, semua ini kan nanti clearance-nya ini semua harus dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Jadi misalnya gini, kita meng-hire costume designer. Nah, nanti perjanjian kerjanya kan ada tuh, dia menyatakan bahwa sebaiknya diberi klausul bahwa dia menyatakan bahwa semua karya yang saya kerjakan atas perusahaan film ini saya lisensikan, bisa saya serahkan hak ciptanya atau saya lisensikan untuk digunakan dalam film ini. Dia tanda tangan di situ, ada dokumennya. Nanti dari yang lain juga ada rilis, jadi istilahnya itu release and discharge. Jadi dia merilis karya-karyanya untuk dipergunakan dalam film itu. Dia tidak akan menuntut apapun gitu. Sudah karena sudah ada kompensasinya gitu. Nah, semua dokumen-dokumen release and discharge dari setiap komponen ini nanti dirangkum untuk menjadi sebuah dokumen yang kita sebut dengan chain of title. Nah, chain of title ini yang nanti menjadi suatu dokumen penting pada saat kita mendistribusikan film. Karena distributor, mulai dari si distributor sampai end usernya, nanti kan kalau distributor dia kan akan mendistribusikan ke saluran-saluran pemasaran yang bermacam-macam ya. Bisa buat diputar di bioskop di negara lain misalnya, di jaringan bioskop satu, jaringan bioskop yang lain, di televisi yang siaran nasional, televisi yang berbayar, televisi satelit, televisi digital, streaming, bahkan sampai misalnya diputar di alat transport, misalnya di airline atau di kereta dan lain sebagainya, itu kan dipasarkannya oleh distributor. Tentunya baik distributor maupun si end usernya ini tidak mau mereka nanti tiba-tiba dituntut sama orang karena memutar film yang mengandung pelanggaran hati orang lain gitu kan. Oke, betul. Jadi pada saat mereka itu kita datang, tolong pasarkan film saya dong. Oke, mana chain of title-nya? Jadi dokumen chain of title-nya itu sudah lengkap di situ bahwa oh ini dokumen yang mengatakan bahwa ini semua sudah clearance gitu. Dan itu juga dijamin bahwa kalau misalnya ada apa-apa ya tidak ada urusan sama end usernya, cuma kan harus dipastikan tuh jangan sampai nanti yang begini-begini menjadi masalah di kemudian hari gitu. Oke, chain of title ya penting nih ya Mas Japra ternyata Jadi dalam ya ini bukan apa, kalau gitu bikin film ribet dong gitu segala macam gitu ya. Ini kan untuk memastikan saja ya, kalau di level awal tentunya ya jangan terlalu banyak memasukkan berbagai macam unsur lah, kita pastikan dulu yang simple aja dulu gitu. Tapi kalau kita harus perhatikan pokoknya apapun film yang mau kita bikin, yaitu harus dipastikan bahwa bahkan nih jangan salah nih, bagi pengguna film animasi, pembuat film animasi misalnya, kalau sampai misalnya ini bisa saja terjadi potensial perusahaan ini menggunakan film animasi, menggunakan program animasi tertentu, kita harus pastikan ini program animasinya original apa bajakan. Nah ini karena bisa berpotensi bahaya juga. Artinya begini, dia dikerjakan dengan program animasi tertentu. Nah si pembuat program animasi itu tahu kalau filmnya kayak gini, berarti dikerjakannya pakai software kita nih, software bikinan kita nih gitu kan. Tapi kok nggak ada data bahwa si perusahaan film ini membeli lisensi, karena kan kalau program animasi yang sophisticated tentunya tidak kecil ya ininya kan lisensinya, dan pasti untuk penggunaan berapa komputer dan sebagainya itu kan tidak sesimpel kita yang rumahan misalnya pakai program Photoshop atau pakai Words gitu ya. Pasti ini lisensinya juga signifikan. Nah ini kan bisa saja loh, Anda
bisa menghasilkan animasi gini, saya tahu ini digunakannya pakai program saya, tapi kok Anda tidak bayar lisensi saya? Anda pakainya program bajakan, nah ini bisa bermasalah juga. Yang gitu. Jadi ya jangan sampai. Jadi untuk membuat suatu industri kreatif khususnya di bidang film yang kredibel itu tidak cukup hanya dari sisi kontennya saja, dari sisi kreativitas kontennya saja, tapi juga dari legalitas unsur-unsur yang menyusun suatu karya gitu. Ribet banget ternyata ya, jadi jangan seenak-enak aja langsung jiplak gitu. Ya artinya jangan dibilang bahwa oh ini ribet banget, tapi ya ya ini kan untuk memastikan bahwa karya kita tuh benar-benar bisa pemanfaatannya optimal gitu. Iya benar sih ya. Jangan sampai ya selama ini kan sebagai contoh saja lah katakanlah, mungkin saya bertanya, saya nggak tahu ya bagaimana kondisi realnya, tapi saya bertanya-tanya apakah mungkin film komedi kita, misalnya film komedi Warkop tadi ya, apakah mungkin itu jadi tidak diputar di negara-negara lain? Karena kan begini, kalau saya mikirnya komedi itu kan bahasanya universal ya. Iya betul. Kita kalau ngelihat orang lucu tuh mau bahasanya beda juga ketawa-ketawa aja gitu. Gitu kan? Apalagi kalau yang sifatnya slapstick gitu kan. Nah, harusnya kan film-film komedi kita bisa tuh misalnya dijual di tontonkan. Iya, tapi mungkin misalnya gini. Kan juga masalah teritorial ini tadi. Kenapa? Tadi saya juga sebenarnya mau menanyakan soal teritorial dari karya film ini tadi yang kayak seperti iya, artinya begini, kalau kita dengar kadang-kadang musiknya mirip dengan musik ya kalau khas musiknya di film-film yang Warkop misalnya ya. Ada kemiripan dengan musik yang digunakan di film Pink Panther. Gitu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi kendala juga gitu. Bagaimana ini tidak bisa, saya tidak tahu persisnya, tapi kalau misalnya ini dicoba untuk dijual keluar, ini potensial akan menjadi kendala kalau tidak ada clearance yang jelas di sini. Ya kalau misalnya ternyata sudah di clearance ya nggak ada masalah. Nah cuman kan sekarang kalau kita bicara soal industri kreatif, kita kan nggak mau kan. Selama ini kan kita selalu bilang bahwa kita ingin industri kreatif kita itu seperti misalnya film-film kita itu seperti film-film Korea yang bisa digemari oleh banyak orang di seluruh dunia. Ya, itu kan berarti kan karya industri kreatif kita harus bisa dijual keluar gitu. Nah kalau dari sisi aspek hakinya tidak clearance, tidak clear gitu, susah kita untuk bisa menembus pasar internasional gitu. Itu tadi, jadi semakin luas jangkauannya semakin banyak list untuk clearance-nya itu. Ya. Nah ini tadi kan kita bicara soal aspek haki apa saja yang dalam produksi sebuah film. Nah, tapi di sisi lain ada juga aspek-aspek haki yang kita nanti juga bisa. Jadi haki itu untuk film, hakinya itu ternyata tidak hanya sekedar filmnya saja gitu. Banyak aspek lain, misalnya kalau misalnya kita ada sebuah film, ambil contoh saja katakanlah Marvel Universe ya. Marvel Universe itu kan IP dasarnya, intellectual property dasarnya adalah filmnya kan. Dia diadaptasi dari komik memang, kemudian kan dia menjadi suatu karakteristik tersendiri si film ini, menjadi suatu IP tersendiri. Nah, ini nanti tidak hanya pemanfaatan ekonominya, soalnya tidak hanya sekedar filmnya saja. Oke, film menjadi bagian yang terbesar karena dia kemudian nanti akan ditayangkan di banyak tempat, menghasilkan uang dari tiket, dari streaming dan lain sebagainya. Tapi banyak lagi hal lain, misalnya judul atau karakternya bisa didaftarkan sebagai merek untuk merchandise misalnya. Nah, ini peluang lagi kan gitu sebagai merchandise, kemudian sebagai artworks-nya juga masing-masing juga jadi karya tersendiri, misalnya jadi ya masing-masing juga, tapi yang kaitannya dengan hak cipta seperti soundtrack dan
dan lain sebagainya gitu. Bahkan ini kalau kita ini ya, kalau kita musik film katakanlah ya, musik latar film kan ada yang ikonik, misalnya Star Wars tuh. Star Wars kan ada musik yang musik latarnya itu kan sangat ikonik ya. Itu nanti saking terkenalnya dia, katakanlah kalau saya tidak salah termasuk Twilight Orchestra yang di sama Mas Adi MS itu juga pernah mengadakan konser memainkan lagu dari film Star Wars, musik-musik latar dari film Star Wars. Nah ini kan juga tidak bisa dimainkan kalau tidak ada license dari secara komersial ya, tidak ada license dari si pemegang hak ciptanya begitu. Oke, betul. Bahkan satu contoh saja, ilustrasi sederhana. Star Wars ya, kalau kita mengacu lagi ke Star Wars tadi, Star Wars bahkan Lucasfilm sebagai pemilik IP dari Star Wars, dia bahkan punya pendaftaran merek suara. Jadi kalau merek itu kan tidak hanya gambar, tidak hanya logo, tapi juga ada merek suara. Mereka punya merek suara untuk kelas barang mainan anak-anak. Bentuknya itu adalah helmnya Darth Vader. Jadi suaranya itu yang dia daftarkan sebagai merek itu adalah suaranya, nafasnya Darth Vader. Nah, jadi karena nafasnya khas, jadi itu kan voice changer ya. Jadi kalau anak-anak pakai helm itu dinyalain, nah kalau dia napas akan suaranya kayak suaranya Darth Vader gitu. Nah ini ada perlindungan mereknya juga yang tidak sembarangan orang bisa menghasilkan atau membuat helm serupa, jadi harus ini juga. Nah ini kan bentuk-bentuk dari komersialisasi dari sebuah IP yang bernama film, dan ini akan bisa sangat luas sekali, bisa bundling, misalnya bundling dengan produk lain, katakanlah bundling dengan produk makanan, misalnya kalau ya Happy Meal, coba misalnya gitu kan, Happy Meal kadang-kadang ada edisi film apa gitu kan, bundling gitu, banding dengan produk perbankan misalnya, tabungan untuk anak-anak atau apa, itu banyak sekali. Nah tapi untuk bisa masuk ke sana, ke arah komersialisasi yang sana, tentunya kan di core-nya, di filmnya itu sendiri juga harus dibuat dengan memperhatikan dan memastikan agar semua unsur kreatif yang ada di film di dalam produksi film tersebut itu hakinya sudah secure gitu, tidak berpotensi konflik. Ya, berarti agak sedikit saya tarik kesimpulan ini ya Mas Prayudi. Jadi untuk penyerta musik di luar sana itu harus melakukan beberapa pendekatan sama keahliannya sebenarnya. Jadi kayak dia harus paham, bahkan harus mendata, dan juga kalau kita mengamankan itu ada pada film itu. Dan kalau misalnya sudah ada rilis gitu kan, buat kajian tepat gitu kan, dan beberapa pihak yang terkait ada dalam sinematografi. Mungkin kurang Mas Regi. Sebelum kita tutup sesi pada hari ini. Kenapa? Sebelum kita tutup hari ini, mungkin kesimpulan saya tadi ada. Ya, saya rasa itu artinya begini, kita tetap harus katakan bahwa hak cipta suatu karya sinematografi itu, meskipun karya sinematografi yang dalam bentuk jadinya sendiri merupakan suatu perlindungan hak cipta tersendiri, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa dalam suatu karya sinematografi terdapat berbagai macam karya-karya lain yang punya hak ciptanya sendiri-sendiri, punya hakinya sendiri-sendiri, dan itu kita harus pastikan agar dalam menghasilkan suatu karya sinematografi, haki-haki yang menyusun karya sinematografi kita ini sudah dalam kondisi yang secure, dalam kondisi di mana semua dipergunakan dengan seizin dari pemilik hakinya masing-masing. Oke. Ya, mungkin sekian kata haki pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Prayudi untuk
pembahasan soal sinematografi yang semoga konten kita ini bermanfaat bagi nggak hanya rekan-rekan yang menciptakan film, tapi juga penikmatnya juga bisa paham gitu kan akan proteksi HKI atau HKI apa saja yang ada dalam karya satu film atau sinematografi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yudi. Terima kasih. Jumpa di Kata Haki selanjutnya. Selamat malam.